Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci Provinsi Jambi. Saya Burhanuddin selaku mahasiswa PPG tahun 2025 yang mengajar pada Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus mahasiswa PPG pada mata pelajaran Akidah Akhlak Institut Agama Islam Negeri Kerinci Provinsi Jambi. Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk kelas 8 dengan tema adab bermedia sosial dalam pandangan Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah semuanya hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sekolah, kita bisa belajar seperti hari-hari biasa. Tak lupa juga salawat dan salam kita doakan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita bisa memiliki akhlak, memiliki ilmu sampai masa sekarang ini. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, alangkah bagusnya kita memanjatkan doa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kepada Pak Was dipersilakan untuk memimpin. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum memulai pelajaran, supaya menambah rasa cinta kita kepada tanah air kita, bangsa Indonesia, alangkah bagusnya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Oke, kepada dipersilakan. Kepada semua siswa dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, Tuhan darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
kita ingin orang lain untuk mendapatkan kesusahan, atau kita tidak ingin orang lain mendapatkan sesuatu nikmat, namanya hasad. Dan bahkan kita ingin menghancurkannya. Selain hasad apa lagi? Dendam. Selain dendam? Ghibah. Apa lagi? Fitnah. Ya, itu semua adalah alat tercela yang harus kita hindari. Jangan sampai kita mempunyai alat tercela seperti itu. Nah, untuk yang hari ini kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Adab bersosial media dalam pandangan Islam. Semua punya sosmed? Ya, jadi banyak kita punya sosmed. Dalam kita bersosmed harus ada adabnya. Jangan sampai kita semena-mena mengunjing orang, mencela orang, memfitnah dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya silahkan kalian lihat video ini terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas adab bersosial media di dalam Islam. Kita sebagai pengguna lebih bijak. Adab pertama adalah tabayun atau cek dan cek. Dalam Quran surah Al-Hujurat disebutkan bagaimana etika serta tata cara menyikapi sebuah berita yang kita terima. Sebagaimana Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fisik membawa suatu berita, maka periksalah dan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kaum menyesal atas perbuatan itu. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Penjelasannya berisikan anjuran kepada masyarakat untuk tidak melakukan ghibah, menyebar fitnah, dan membentuk permusuhan dengan cara melukai perasaan seseorang dengan informasi yang tidak benar, membuli, menghina agama, suku, atau ras orang lain, serta golongan tertentu, menyebarkan konten pornografi dan konten kejahatan lainnya. Apa yang kamu ketahui tentang sosial media? Apakah informasi di dalamnya semuanya itu bisa dipercaya? Benar kita? Bisa dipercaya apa tidak? Tidak. Ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak. Ada yang benar, ada juga yang salah. Makanya informasi yang ada di dalam sosial media itu jangan langsung diterima, tapi harus kita tabayun dulu, kita klarifikasi, kita cari benar atau tidak. Jangan langsung kita share, kita sebarkan ke orang lain, karena nanti menjadi fitnah. Apakah perilaku kita itu dinilai oleh Allah di dunia maya dengan sosmed? Kalau kita di dunia nyata kita menyakiti teman, ada hitungan dosanya. Kita menyumbang, ada hitungan pahalanya. Nah, ketika di sosmed apakah seperti itu juga? Apa? Iya. Ketika di sosmed juga sama seperti itu. Ketika kita menyebarkan kebaikan di sosmed, kita juga akan mendapatkan hitungan pahala. Tapi ketika kita menyebarkan keburukan, kejahatan, fitnah di sosmed, juga akan mendapatkan hitungan dosa. Yang ketiga, pernahkah kamu melihat atau membaca komentar yang buruk atau tidak sopan di sosial media? Bagaimana perasaan sampaikannya? Oke, pernah tidak kita melihat komentar yang tidak baik? Pasti pernah. Apa perasaan kita? Ketika komentar itu ke kita bisa menjadi sakit hati. Bahkan komentar ke orang lain, kita juga bisa merasakan sakit hatinya. Ada orang yang membuli orang lain, kita yang membaca juga merasa ikut dibully dan lain sebagainya. Oke, yang keempat. Mengapa dalam Islam kita diajarkan untuk tabayun sebelum membagikan berita atau akibat jika tidak tabayun? Oke, dalam Islam kita diajarkan untuk tabayun, klarifikasi, mencari kebenaran. Kenapa? Karena kita tidak boleh menyebarkan sesuatu hal yang belum jelas kebenarannya. Yang belum jelas itu benar atau itu salah, jadi cari tahu dulu benar atau salahnya. Oke, selanjutnya, menurutmu bagaimana cara kita menyebarkan kebaikan lewat media sosial? Bisa berikan contohnya. Apa saja? Dengan kita sering
membagikan konten tentang dakwah Islami, konten tentang amalan-amalan keseharian orang Islam, konten tentang perbuatan-perbuatan baik. Nah, itu salah satunya. Apalagi, apa akibatnya jika seorang menyebarkan berita bohong atau melakukan fitnah di media sosial? Akibatnya dia bisa dilaporkan. Kalau zaman ini ada yang namanya undang-undang ITE. Nah, ketika dia menyebarkan fitnah, berita bohong, orang yang difitnahnya itu melaporkan ke polisi, bisa diproses. Selanjutnya, bagaimana sikap kita jika mendapatkan komentar negatif atau provokatif di media sosial? Nah, ketika kita mendapatkan yang seperti itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, apabila kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka satu yang kita lakukan, apa? Berkatalah yang baik. Bila tidak bisa berkata baik, maka lebih baik kita diam. Jadi kita boleh apa tidak membalasnya? Tidak, cukup diamkan saja. Nah, di sini adalah tujuan pembelajaran kita belajar hari ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menjelaskan pengertian sosial media dan pentingnya adab bersosial media menurut pandangan Islam. Menyebutkan adab-adab yang harus dijaga saat bersosial media. Ketiga, menganalisis dampak negatif jika melanggar adab di sosial media. Keempat, membiasakan perilaku positif dalam bersosial media serta menyebarkan informasi bermanfaat dan melakukan tabayun tadi. Klarifikasi, mencari kebenaran dulu. Kemudian yang kelima, menghindari perilaku tercela di dunia maya dengan dasar akidah dan akhlak Islam. Itu tujuan kita belajar hari ini. Setelah kita semua belajar, maka ini adalah tujuannya supaya kita tahu dan menjalankannya dalam kehidupan. Apa itu adab? Adab dalam Islam berarti sikap yang sopan santun, tata krama dan perilaku mulia yang diajarkan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah. Adab bukan hanya berlaku dalam pergaulan langsung, tetapi juga berlaku dalam kehidupan dunia maya yang kita sebut sebagai sosmed, sosial media. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, jadi kalau kita merasa umat Nabi Muhammad, kalau kita ingin mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, maka lakukanlah akhlak mulia, adab yang baik. Dan sosial media, apa itu sosial media? Sosial media adalah sarana komunikasi berbasis internet yang memungkinkan seseorang berinteraksi, berbagi informasi dan berkomunikasi dengan orang lain dengan jalan yang lebih cepat. Kita tidak lagi harus ke kota untuk menemui orang yang di kota berbicara. Kita bisa dengan sosmed dan lain sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya. Tadi yang sudah kami jelaskan tentang tabayun, yaitu mengklarifikasi, mencari benar atau salahnya. Jangan langsung kita sebarkan ke orang lain. Kita mendengar suatu berita, jangan langsung kita sebarkan ke orang lain, tapi kita benarkan, kita cari dulu kebenarannya. Berita tadi sudah benar atau salah. Kemudian yang kedua, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz zanni. Inna ba'dadz zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah darimu prasangka. Apa itu prasangka? Prasangka kita menyangka sesuatu, sangkaan. Kita disuruh oleh Allah menjauhi yang demikian itu. Sesungguhnya sebuah prasangka itu adalah sebuah dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan jangan juga menggunjing seseorang yang di antara kamu. Kemudian apa saja adab-adab dalam bermedsos? Niat yang baik.
berniat dalam hati, niat untuk medsos. Yang kedua, selanjutnya terakhir, ini adalah ada dalam bermedsos. Ketika kita menjaga yang semua ini, maka kita seperti orang yang mengamalkan ajaran agama Islam. Tapi ketika nanti sebaliknya, dampak negatif jika melanggar adab. Pertama, kita punya dosa besar, ghibah, fitnah dan hoax. Kemudian merusak hubungan. Selanjutnya, sumber perpecahan. Dimanapun, dalam kelas, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekitar, di lingkungan sekolah. Ketika kita suka menggunjing, ketika kita suka memfitnah orang lain, maka orang lain tidak akan suka. Kemudian merusak reputasi diri. Kita akan dianggap orang lain adalah orang yang tidak baik, dianggap jadi tukang gosip, tukang fitnah, tukang ghibah dan lain sebagainya. Contoh kalau positif di medsos, pertama membagikan konten Islami, berkomentar dengan sopan, kemudian kampanye kebaikan, verifikasi informasi sebelum dibagi. Apa contoh kampanye kebaikan? Membagikan konten-konten Islami, membagikan ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian jenis media sosial, antara lain adalah Wikipedia, itu blog, YouTube, Facebook dan sosial web. Ini jenis-jenis media sosial yang biasa digunakan oleh kita semua. Pertama apa? Sarana komunikasi dan promosi. Kemudian yang kedua, menambah bahasa. Yang ketiga, Belajar bahasa dan sosial. ya selanjutnya, Bertukar informasi. ya apalagi hiburan dan edukasi. ya, dari media sosial kita juga bincang masalah hiburan dan kita sambil belajar dalam media sosial itu tadi. Nah ini dampak negatifnya apa saja? Kecanduan. Kalau kita sering membuka media sosial, biasanya waktu kita habis terbuang untuk media sosial itu ingin selalu mengupload sesuatu, ingin selalu update tentang sesuatu. Kemudian menurunnya prestasi belajar bisa turun jadinya karena asik di media sosial. Apalagi selanjutnya kejahatan, cybercrime. Bisa jadi kita kena tipu, foto kita disalahgunakan, apalagi data pribadi kita sebar di internet, di sosmed, bisa disalahgunakan oleh orang lain. Apalagi zaman ini banyak aplikasi, banyak web yang bisa mengubah sesuatu hanya dengan kita dapat muka orang lain, kita ubah bentuk badannya, kita ubah pakaiannya. Bisa tidak? Bisa dengan kecanggihan sosmed zaman ini. Banyak seperti itu. Kemudian gangguan fisik dan sosial. Nah, adab Islami di medsos, menyampaikan info dengan benar, menghindari suuzan, ghibah dan teliti dengan fakta, menghindari adu domba, bijak dan sopan dalam bersosmed. Oke. Nah, kesimpulannya, pelajaran tentang sosmed hari ini apa? Yang pertama apa? Media sosial media sosial merupakan sarana komunikasi modern yang mempermudah interaksi dan pertukaran informasi. Dalam pandangan Islam, penggunaan medsos itu disertai dengan adab dan etika. Jadi kita dikatakan kalau kita bermedsos harus punya adab. Oke, kesimpulan selanjutnya, adab dalam bersosial media itu mencakup niat yang baik, menjaga tutur kata dan melakukan tabayun. Serta jangan sampai kita melakukan hal tercela seperti ghibah, merusak hubungan dan mendatangkan dosa antara sesama manusia. Oke, untuk selanjutnya kita bikin kelompok. Jadi masing-masing siswa nanti bikinkan kelompok. Satu kelompok berisi 4 siswa, 4 orang. Jadi silahkan bikin kelompok. Kelompoknya sudah jadi, satu kelompok berisi 4 siswa. Bapak bagikan di sini ada lembar kerja peserta didik. Jadi sebelum kalian mengerjakan lembar kerja yang ada di sini, ingat mengerjakannya harus dengan jujur. Silakan jawab dengan singkat dan jelas jawabannya.
untuk kelompok pertama. Coba silakan maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadana. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awad Rizky. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Perkenalkan, nama saya Husin. Oke. Silakan presentasikan. Apa yang dimaksud dengan adab dalam pandangan Islam? Adab dalam Islam adalah perilaku dan tata krama yang baik sesuai ajaran Islam. Betul. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya. Sebutkan 2 contoh adab bersosial media yang baik. Menggunakan bahasa yang sopan, memastikan kebenaran sebelum membagikan informasi. Oke, betul. Tepuk tangan. Tuliskan 1 dampak positif dan 1 dampak negatif dari penggunaan media sosial. Dampak positif: menyebarkan informasi dan ilmu bermanfaat. Dampak negatif: bisa menjadi sumber hoaks dan konflik. Oke, tepuk tangan. Oke, untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Ada. Oke, silakan. Tanyakan. Mengapa mengunggah foto tanpa izin? Karena bisa melanggar hak privasi teman dan menimbulkan ketidaknyamanan. Padahal Islam mengajarkan untuk saling menghormati. Ya. Jadi kita tidak boleh mengunggah foto teman tanpa izin. Karena itu melanggar privasi dari orang lain. Oke, untuk kelompok 1, terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nur Halida. Perkenalkan, nama saya Nisa. Apa yang dimaksud dengan adab dalam pandangan Islam? Adab dalam Islam adalah etika atau tata cara berperilaku yang baik sesuai dengan Islam. Oke, betul, tepuk tangan. 2. Sebutkan 2 contoh adab bersosial media yang baik. Tidak memaki atau menghina orang lain, memastikan kebenaran sebelum membagikan sesuatu. Oke, betul lagi. Mengapa kita harus melakukan tabayun sebelum membagikan berita di media sosial? Tabayun sangat penting agar kita tidak menyebarkan berita palsu yang bisa merugikan orang lain. Oke. Tuliskan 1 dampak positif dan 1 dampak negatif dari penggunaan media sosial. Dampak positif: menyebarkan ilmu dan informasi yang bermanfaat. Dampak negatif: menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Oke. Oke. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada, silakan. Apa dampak membagikan tulisan ayat Al-Quran? Karena itu bagian dari dakwah dan menyebarkan kebaikan yang sangat dianjurkan dalam Islam selama dilakukan dengan benar. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, silakan. Perkenalkan, nama saya Iridatul Lansari. Oke, silakan presentasikan. Apa yang dimaksud dengan adab dalam pandangan Islam? Adab dalam Islam adalah sikap yang dan perilaku terpuji yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, betul. Sebutkan 2 contoh adab bersosial media yang baik. Contoh adab di sosial media: menggunakan bahasa yang sopan, menghormati pendapat orang lain. Mengapa kita harus melakukan tabayun sebelum membagikan berita di media sosial? Kita perlu tabayun agar tidak menyebarkan informasi yang salah dan menjaga kerukunan di masyarakat. Oke. Tuliskan 1 dampak positif dan 1 dampak negatif dari penggunaan media sosial. Dampak positifnya adalah menjalin komunikasi dengan lebih mudah. Dampak negatifnya adalah menyebabkan kecanduan atau konflik jika tidak digunakan dengan bijak. Oke. Untuk presentasi kelompok 3, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Oke, silakan. Mengapa menyebarkan berita
sosial media, menyampaikan informasi yang benar dan bermanfaat, tidak menyebarkan kebencian atau hoax. Oke. Mengapa kita harus melakukan tabayun sebelum membagikan berita di media sosial? Kita harus tabayun, klarifikasi agar tidak menyebarkan berita bohong yang bisa menyesatkan atau merugikan orang lain. Tuliskan satu dampak positif dan satu dampak negatif dari penggunaan media sosial. Dampak positif, memperluas wawasan dan silaturahmi. Dampak negatif, bisa menimbulkan fitnah atau perpecahan jika disalahgunakan. Oke. Untuk presentasi kelompok 4, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Berikan komentar positif pada postingan teman. Karena ini menunjukkan hubungan dan mempererat hubungan baik dengan teman sesuai dengan ajaran Islam untuk berbuat baik. Oke. Alhamdulillah, masya Allah. Hasil presentasi tadi semuanya bagus. Good, tepuk tangan dulu untuk semua. Untuk menambah pemahaman untuk semua siswa, kita coba laksanakan asesmen dulu. Oke, silakan baca dan jawab pertanyaannya itu dengan teliti dan benar. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah. Untuk soal asesmen 95% benar semua. Tepuk tangan dulu. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita ulangi lagi. Kita tadi belajar tentang apa? Tentang adab sosial media dalam pandangan Islam. Apa saja yang dapat kita simpulkan? Pertama, ketika kita bersosial dalam media, kita harus menjaga adab, tingkah laku dan sopan santun. Selanjutnya apa lagi? Ketika kita bersosial media, kita harus punya tutur kata yang baik, yang sopan. Apalagi harus tabayun, mencari klarifikasi ketika kita mendapatkan sesuatu jangan langsung disebar, jangan menebarkan fitnah, jangan menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya. Jadi tetap jaga kerukunan umat Islam, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Oke, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini kita telah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita sampai nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup lagi dengan doa, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.